Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Safitri dengan NIM 2130604090, kelas Mazawa 2, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produksi dan proses produksi, yaitu 1. Kegiatan produksi, 2. Proses produksi, 3. Faktor produksi, 4. Badan usaha. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang dimaksud produksi adalah segala kegiatan untuk menambah guna pada barang. Jadi, yang dimaksud produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. 1. Guna waktu, time utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara 23 penyimpanan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu yang diperlukannya. Misalnya, pengusaha jasa, pergudangan. 2. Guna milik, possession utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya. Misal, sebidang tanah. 4. Guna bentuk, form utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang. Misalnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang, pengusaha televisi dari suku cadang dan plastik. Di dalam pengertian ini termasuk pula pengertian reproduksi, di mana tambahan guna diperoleh dengan reproduksi telur ayam dari induk ayam yang dilakukan oleh peternak. 5. Guna tempat, place utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan, misalnya pengusaha angkutan barang. Sistem persaingan sempurna, perfect composition, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran harga pasar. Ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Pembahasan yang kedua, proses produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang terdapat di sekitar manusia. Misal, sinar matahari, udara, air, tanah dengan semua mineral, 29 di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Pembahasan yang ketiga, faktor produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, dan kereta api, bahan baku persediaan barang jadi dan setengah jadi dalam gudang dan lahan. Sumber produksi terbagi dalam tiga macam, yaitu A. Sumber daya alam, natural resource, yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbarui dan sumber daya yang dapat diperbaharui. 2. Sumber daya manusia, human resource. 3. Sumber daya buatan, man-made resource, yang terdiri dari modal buatan manusia.
Penjelasan tadi melingkup sumber daya lahan, sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya modal atau real capital goods, sumber kewirausahaan, kemampuan tata laksana atau skill. Pembahasan yang keempat, badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi di Indonesia. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 1. Perusahaan swasta, 2. Koperasi perusahaan, dan 3. Perusahaan daerah. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.